Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia, dulur-dulur semuanya nggih, dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana dulur? Cuaca di tempat dulur-dulur? Apakah setiap hari hujan? Nah, ini kebetulan hujan nggih di sini. Kedengaran nggih suaranya? Ini dulur, kita ready nggih, genset Perkins. Ini 27 kVA. Monggo dulur-dulur yang nyari genset dengan daya di atas 20 kVA, kita ready Perkins 27 kVA. Oke, langsung nggih kita spill dalamnya seperti apa. 27 kVA. Engine Perkins. Generator Marelli Italia. Dua 27 kVA generator Marelli. Kita on kan nggih? Start. Bismillah. Oke. Cegreng nggih. Langsung on. Perkins 27 kVA. Bersih nggih. Tanpa asap masih. Mantap. Jos gandos. Oke dulur nggih, ini mau kita tes beban nggih. Kita coba load, nanti keluar berapa ampere nggih. Disimak saja videonya, kita persiapkan dulu. Untuk terminal outputnya di sini nggih, sebelah sini terminal output. Mas, tolong dibuka dulu Mas. Mas Akil, kita spill Mas, alatnya Mas, ini Mas. Ke sini Mas Akil. Mas, matikan dulu aja Mas. Saya biar jelas ngomongnya. Ini dulur, persiapan nggih, kita tes beban. Ini sudah kita siapkan ember. Kalau orang Kediri bilangnya timbo. Ini ember sudah berisi air dan sudah ada garamnya nggih, sudah mengandung garam. Ini alat yang kita gunakan nggih. Ini kita bikin sendiri nggih. Ini kabel SR biasa, kabel SR yang dipakai untuk jaringan listrik ke rumah-rumah itu loh, kabel SR. Kalau gensetnya 3 pas, ini kabelnya ada 3 seperti ini. Disambung dengan batang besi seperti ini. Batang besi 10 milian, ada 3. Ini panjangnya kurang lebih 50 cm. Ini kalau untuk genset yang kVA-nya besar-besar, mungkin di atas 60. Ini batangnya mungkin bisa lebih besar lagi dan lebih panjang. Tidak pakai ember seperti ini lagi, kemungkinan malah pakai gentong ya. Seperti teman-teman yang biasa ngeload genset dengan kVA yang besar. Mas Akil, monggo. Ini ya, langsung kita pasang. Langsung dipasang di terminal output genset yang 3 pas. Jadi RST. Netralnya enggak dipakai. Netralnya itu nanti untuk ngecek tegangan sama Z. Nah, ini guys, sudah kita siapkan. Jadi untuk pengetesan beban atau load, ini nanti ada 3 instrumen yang harus on frame, harus 1 frame guys. Jadi seringkali kalau tes beban itu ada yang cuma memperlihatkan ampernya saja tanpa mengikut sertakan frekuensi atau HZ dan juga
voltase nggih atau voltmeter. Sebenarnya kalau untuk voltmeter ndak dicek sebenarnya juga ndak apa-apa, karena untuk genset kan sudah pakai AVR. Jadi otomatis tegangan akan tetap stabil di angka 220 atau angka berapapun yang disetting. Tapi kalau untuk HZ itu kan memang instrumen yang sangat vital sekali untuk kita ketahui. Jadi ketika ampernya sekian, kita harus compare juga, kita sinkronkan juga dengan HZ. Ampernya tinggi sampai maksimal, ternyata HZ-nya sudah drop. Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih. Jadi acuannya adalah HZ di 50, itu ketemu ampere berapa, itulah yang kita ambil sebagai hasil tertingginya. Kurang lebihnya seperti itu nggih. Kalau HZ-nya sudah turun di bawah 50 itu ya sudah tidak bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi acuannya adalah tetap di HZ 50. Nanti kita coba nggih. Dulur yang minat monggo, genset ini kita jual, kita bandrol di angka 60 juta. Boleh dinego Mas Budi, boleh nggih, nego sopan nggih, nego wajar monggo. 60 juta masih boleh digoyang. Monggo. 60 juta sudah dapat Perkin Silent 27 KVA lo. Mantap nggih. Ini malah lebih murah dulur nggih daripada Mason atau Pramac yang kita reviewkan kemarin nggih. Itu harganya malah 60 juta lebih loh. Nah, padahal KVA-nya di bawahnya. Kalau kita bicara genset, jangan hanya bicara KVA. Kita bicara unitnya juga nggih. Silentnya apa, atau mungkin HM-nya berapa, ini brandingnya apa, penggeraknya merek apa, berapa silinder, ataupun generatornya apa, dan sebagainya. Jadi tidak, perbandingan itu tidak hanya KVA saja. Suatu contoh nggih, genset Cina 20 KVA itu harganya relatif lebih murah daripada genset yang 20 KVA yang merek atau brand Jepang, atau mungkin yang brand Eropa seperti Perkins atau FG Wilson seperti itu nggih. Jadi kalau orang Kediri bilang itu rego nggawa rupa nggih, kurang lebihnya seperti itu nggih. Kira-kira tutur sudah memahami nggih konsep rego nggawa rupa. Oke, sambil menunggu nggih, kita tes beban biar kita tahu nggih kemampuannya ini alias tandang gawe niki sepiro. Jadi kita biar tahu. Kalau saya estimasikan ini jos gandos nggih. Soalnya kita posisi ambil juga kita load nggih. Kita tes beban di tempat, dan sekarang kita tes beban di sini untuk menunjukkan pada dulur-dulur semuanya. Setelah dites beban, siapa tahu dulur-dulur makin naksir bisa langsung merapat. Bandrol 60 juta masih boleh dinego tipis-tipis nggih. Boleh dinego lah, intinya seperti itu. Monggo bisa merapat di BSK Audio Kediri. Ini alat yang kita gunakan, ampermeter atau tang ampere, HZ, dan juga voltmeter. Mas, diangkat dulu mas. Mas Akil, diaduk dulu mas, airnya mas. Diaduk dulu mas. Mas, gensetnya running dulu mas. Running dulu mas, gensetnya mas. Oke mas biar running dulu nggih, biar agak panas. Oke mas, nyalakan mas. Mas Akil, tolong mas, dipindah mas kucingnya mas. Bahaya mas Akil. Ini guys, HZ kita setting di 54,5. Jadi kurang dari 55 guys. Kelihatan guys. Sekitar 54,5. Tegangan 220. Ini guys, tegangan 220. HZ-nya 54,5. Oke mas, persiapan. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Terus mas.
Angkat lagi mas, tambahin garamnya mas. Masih belum naik banyak ya, garamnya kurang. Yuk mas Akil. Sampun mas, sampun. Diaduk mas. Oke, sampun. Yuk mas, dicoba lagi mas, pelan-pelan. Terus mas, terus. Dikit lagi mas, tahan. Piro? 60. Hah? 60 itu. Yo, nenek. Yo mas. Yo mas, pelan-pelan mas. Tahan. Terus mas, tahan mas di 50 mas. Tahan di 50. Tahan di 50 mas. Tahan. Up. Sip, oke mas. Jos gandos. Mantap. Biarkan running mas, mesinnya mas, pendinginan. Alhamdulillah. Jos gandos. Alhamdulillah. Monggo yang nyari genset dijamin roso nggih. Kediri kutone bukti nyatane nggih. Kita tes beban, hasilnya memang jos gandos nggih. Perkins, generatornya Marelli 27 kVA 3 pas. Jos. Produk Eropa dulu nggih, dijamin jos gandos. Mas, sampun mas, matikan engine-nya mas. Sampun. Alhamdulillah. Dulur-dulur yang berminat bisa merapat di BSK Audio. Harganya ekonomis nggih. 60 juta boleh digoyang nggih. Goyang tipis-tipis nggih. Monggo bisa merapat di BSK. Atau pengen unit yang di atasnya ini kita ready Mason MBW 22 dan Pramac GBW 22 20 kVA 3 pas. Harganya malah lebih mahal daripada ini. Kalau dulur-dulur targetnya adalah daya, saya sarankan pakai yang ini. Ini dayanya lumayan besar dibanding yang lain-lain yang kita punya. Dayanya lebih besar, engine-nya juga mantap Rosso Perkins, generatornya Marelli Itali. Wes pokoknya mantap Mas Budi, misalkan tambah trailer berapa? Oke, untuk tambah trailer 5 jutaan untuk trailer. Karena ini unitnya besar, jadi bandrolnya itu mulai 5 jutaan. Tapi kalau untuk unit sekelas genset Himoinsa itu mulai 4 jutaan. Kalau genset sekelas ini ataupun seperti Yamagen ini, atau mungkin Powerlink, atau mungkin genset Hargen, itu nanti pakai kanal UNP pakai besi UNP 100. Jadi pakai kanal 10-an. Kalau untuk Himoinsa, untuk Pramac itu pakai UNP 80 sudah oke. Kurang lebihnya seperti itu Yang minat bisa merapat di BSK Audio Kediri. Matur suwun. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah jadi untuk trailer genset Himoinsa. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sudah jadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Segera bisa dipasang Ini soal bannya gampang. Ini bannya memang belum dimandikan bosku. Jadi bannya masih rembes. Kalau orang Kediri bilang itu masih rembes, alias belum dimandikan. Ini catnya aja juga masih basah. Alhamdulillah sudah jadi. Monggo dulur-dulur yang mau order genset di BSK bisa merapat sekalian trailernya juga boleh. Pesan trailernya saja bisa Mas Budi, bisa. Untuk harga trailer berapa Mas Budi? Untuk harga trailer itu mulai angka 4 jutaan. Dulur-dulur yang minat bisa merapat Dikasih spakbor seperti ini Persiapan musim hujan, jos. Sebenarnya enggak pakai spakbor juga enggak apa-apa sih. Kita aja enggak pakai. Enggak masalah sih sebenarnya. Ya semua tergantung selera juga kemantapan hatinya, dan tentu saja bertambah untuk cuannya karena ada penambahan spakbor.
Oke, sekian dulu nggih untuk review singkatnya untuk trailer.